Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat mahasiswa semuanya? Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi yang baru, yaitu tentang integral pada fungsi dua variabel. Sebelum kita bahas mengenai integral pada fungsi dua variabel, mari kita mengingat kembali konsep integral sebagai antiturunan. Pada fungsi satu variabel disebutkan pengertian antiturunan sebagai berikut. Sebuah fungsi f besar disebut sebagai antiturunan dari fungsi f kecil dalam interval i yang merupakan domainnya. Jika f besar aksen x sama dengan f kecil x untuk semua x dalam i. Sehingga dapat kita katakan bahwa turunan dari f besar x terhadap variabel x sama dengan fx. Dikatakan bahwa f besar x ini adalah antiturunan, sehingga apabila antiturunan kita turunkan, maka hasilnya adalah fungsi aslinya, yaitu fungsi fx-nya. Pada awalnya, notasi untuk menunjukkan antiturunan adalah ax fx. Jadi, A di sini menunjukkan antiturunan ataupun istilahnya antiderivatif dari fungsi fx terhadap variabel x. Di mana antiturunan ini tadi dinyatakan dalam pengertian kita itu adalah fungsi f besar x. Namun, notasi untuk ax fx ini tidak terlalu populer digunakan dalam bidang matematika. Dan notasi yang paling sering digunakan adalah notasi integral fx dx, di mana integral fx dx itu sama dengan f besar x ditambah c konstanta. Notasi itu adalah notasi Leibniz. Nah, ini adalah konsep dasar dari integral sebagai suatu bentuk antiturunan. Oke. Pada fungsi satu variabel fx, fungsi diturunkan secara langsung terhadap satu variabel x, sehingga antiturunannya adalah integral fx dx, di mana jika kita lihat tanda integral di sini adalah 1. Namun pada fungsi dua variabel fx, y, fungsinya diturunkan secara parsial terhadap dua variabel x dan y. Maka antiturunan ataupun integralnya itu akan memiliki dua tanda yang disebut dengan integral lipat 2 dari fungsi fx, y, dy, dx. Nah, berikut ini adalah tabel untuk merangkum fungsi dengan antiturunannya. Jika kita lihat pada baris yang pertama itu ada fungsi satu variabel fx. Antiturunannya integral lipat 1 fx dx. Lalu fungsi dua variabel fx, y. Antiturunannya integral lipat 2 fx, y dy dx. Untuk fungsi tiga variabel yaitu fx, y, z, maka antiturunannya adalah integral lipat 3 dari fungsi fx, y, z, dz, dy, dx. Dan begitu seterusnya hingga fungsi menjadi banyak variabelnya. Oke, sekarang kita lihat pada fungsi satu variabel. Integralnya adalah integral fx dx. Dengan domain dari fungsi itu adalah berupa garis lurus dengan fx adalah kurva. Nah, jika kita perhatikan di gambar ini, domain garis lurusnya itu digambarkan pada sumbu x. Lalu fx kita fungsinya itu adalah berupa kurva yang digambarkan dengan garis melengkung berwarna biru ini. Nah, misalkan fx-nya terdefinisi pada x lebih besar atau sama dengan b dan x lebih kecil atau sama dengan b. Kita lihat pada domain x-nya itu berada pada interval a, b. Nah, interval a, b ini dibagi dalam n subinterval, di mana n subintervalnya itu memiliki batas, di mana batasnya itu dari xi kurang 1, x1. Di mana pada subinterval tersebut masing-masing memiliki lebar yang sama yaitu delta x. Nah, kalau kita lihat di sini pada
interval A, B ini kita bagi menjadi 9 subinterval. Yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Di mana masing-masing subintervalnya tersebut jika kita perhatikan membentuk suatu bangun yaitu persegi panjang. Nah, kemudian kita pilih titik sampel pada masing-masing subintervalnya yaitu X, Y bintang. Dimana kalau kita lihat pada subinterval 1 itu adalah X1 bintang, subinterval 2 X2 bintang, dan seterusnya sampai dia subinterval yang ke N yaitu Xn bintang. Sehingga nanti akan kita dapati bahwa kita peroleh bentuk penjumlahan Riemann di mana sigma I sama dengan 1 sampai N dari fungsi fx I bintang kali dengan dx. Kenapa di sini adalah tanda kali? Kita lihat ya, pada grafik kita ini subintervalnya itu berbentuk persegi panjang, di mana persegi panjang itu luasnya adalah panjang kali lebar. Nah, kita ketahui sendiri bahwa subinterval ini memiliki panjang yang sama untuk setiap subintervalnya, yaitu delta x. Kemudian panjangnya itu adalah fx I bintang. Kalaulah dia pada subinterval 1 berarti nanti panjangnya adalah fx1 bintang. Pada subinterval 3 berarti nanti dia panjangnya adalah fx3 bintang dan seterusnya. Untuk kita ambil bentuk umumnya, panjang dari persegi panjang ini adalah fxi bintang. Sehingga luas dari persegi panjang semua ini itu adalah sigma I sama dengan 1 sampai N dari fxi bintang kali dengan delta x, di mana delta x ini menunjukkan lebar dari masing-masing subintervalnya. Nah, apabila interval A, B, interval A, B ini dibagi menjadi N tak hingga, di mana N itu mendekati tak hingga, maka bentuk persegi panjang kita ini akan semakin kecil, dan bentuknya akan mendekati bentuk kurva yang kita inginkan. Karena jika kita lihat di gambar kita ini, kurvanya ada 9, tapi kita dapati bahwa persegi panjang itu tidak menutupi semua daerah yang di bawah kurva, masih ada daerah yang kosong seperti ini, kosong, seperti ini ya. Sehingga kalaulah kita bagi dengan N menjadi tak hingga, maka persegi panjangnya akan semakin kecil dan daerah kosong itu juga semakin habis dan bahkan mungkin menghilang. Sehingga kalaulah N yang menuju tak hingga, maka luas daerah yang ada di bawah kurva itu adalah limit N menuju tak hingga dari sigma I sama dengan 1 sampai N fxi bintang kali delta x. Sehingga akan kita peroleh bahwa integral fx dx dengan batas bawah A batas atas B itu nilainya akan sama dengan limit N menuju tak hingga dari sigma I sama dengan 1 sampai N fxi bintang kali delta x. Nah, ini merupakan pengertian ataupun definisi dari integral tentu pada fungsi satu variabel. Nah, sekarang kita lihat pembahasan integral fungsi dua variabel dengan domainnya yang berupa persegi panjang. Pada integral fungsi dua variabel yaitu integral lipat 2R fx dy dx, domain fungsinya berupa bidang R. Kita perhatikan di sini bahwa fungsi kita fx, y, di mana jika kita gambarkan grafik fungsinya menjadi lengkungan seperti ini. Nah, di bawah grafik fungsi tersebut apabila kita proyeksikan pada bidang xy, maka kita dapati bahwa domainnya itu berbentuk persegi panjang, di mana persegi panjang ini kita namakan dengan R. Jadi persegi panjang ini itu adalah domain persegi panjang tertutup. Lalu R kita ini itu terbentuk dari interval A, B, itu interval yang ada pada sumbu X, dikali dengan interval C, D, di mana interval itu ada pada sumbu Y. Masing-masing interval itu adalah interval tertutup atau merupakan himpunan dari X, Y anggota R pangkat 2 di mana X lebih besar atau sama dengan A dan X lebih kecil atau sama dengan B, juga Y lebih besar atau sama dengan C dan Y lebih kecil atau sama dengan D. Kemudian daerah domain kita yang berbentuk persegi panjang ini
dibagi ke dalam sub persegi panjang lain yang lebih kecil. Di mana pembagiannya kita menggunakan aturan berikut. Pada interval A, B yang ada pada sumbu X ini dibagi ke dalam M subinterval, di mana lebar tiap subintervalnya adalah delta X. Lalu pada interval C sampai dengan D yang ada pada sumbu Y ini dibagi menjadi N subinterval, dengan lebar pada setiap subintervalnya itu adalah sama, yaitu adalah delta Y. Nah, akan terbentuk sub persegi panjang yang lebih kecil seperti berikut ini. Dari sub persegi panjang tersebut, kita ambil satu buah contoh ataupun sampel, yaitu persegi panjang RIJ. Di mana persegi panjang RIJ itu di dalamnya ada titik, yaitu titik XIJ bintang, YIJ bintang. Nah, kita dapati bahwa luas dari sub persegi panjang RIJ itu adalah delta X kali delta Y. Delta X kali delta Y itu adalah luas dari sub persegi panjang yang juga disimbolkan dengan delta A. Kemudian dari titik sampel XIJ bintang, YIJ bintang, kita akan peroleh nilai fungsi fxij bintang, YIJ bintang yang menunjukkan tinggi dari balok. Nah, kenapa bisa tinggi? Kita lihat grafiknya seperti ini. Jadi ini tadi adalah contoh ataupun sampel dari sub persegi panjang yang kita ambil, yaitu RIJ. Nah, di RIJ ini, di dalam RIJ itu ada sebuah titik, yaitu XIJ bintang dan YIJ bintang. Apabila titik tersebut kita substitusikan ke dalam persamaan ataupun ke dalam fungsi dua variabel tadi, yaitu fxij bintang, yij bintang, maka kita akan dapati sebuah nilai di mana nilai itu menunjukkan tinggi dari balok. Karena kita lihat apabila kita sambung gitu ya garis tinggi ini dengan persegi panjang yang ada di bawahnya, itu akan membentuk balok, di mana alasnya adalah sub persegi panjangnya dan tingginya itu tadi adalah fxij bintang dan yij bintang. Nah, kalau kita lihat setiap subintervalnya kita bangun balok, maka dia akan bentuknya seperti ini. Akan terbentuk ruang di mana bagian atasnya itu melengkung seperti kurva fungsi dua variabel kita. Dari gambar didapati bahwa volume dari semua balok, jadi semua balok ini ada volumenya. Semua balok yang ada di bawah kurva fungsi dua variabel itu adalah V mendekati sigma I sama dengan 1 sampai M, sigma J sama dengan 1 sampai N, fxij bintang, yij bintang, delta A. Nah, kalau kita perhatikan ya, saat interval pada sumbu X dan sumbu Y sama-sama kita bagi menjadi 4, maka kita akan lihat seperti ini dia ruang yang terbentuk di bawah kurva. Nah, kalaulah kita bagikan M dan N-nya itu sama-sama dengan 8, kita lihat ruang yang terbentuk di bawah kurva mulai kelihatan lebih jelas bentuknya. Nah, kalau kita bagi M dengan N-nya itu sama-sama dengan 16, maka kita akan lihat ruang yang terbentuk di bawah kurvanya itu semakin lebih jelas kembali. Ingat, kurvanya itu kan mulus, jadi seharusnya ini nggak ada lengkungan lagi gitu ya. Nah, agar tidak ada lengkungannya lagi, berarti M dan N-nya itu harus kita bagi, harus kita buat menjadi tak hingga. Jadi, apabila interval A, B itu interval yang ada pada sumbu X, kita bagi oleh M mendekati tak hingga, dan interval pada sumbu Y, C, D tadi dibagi oleh N yang mendekati tak hingga, maka volume ruang di bawah kurva fungsi dua variabel itu adalah V sama dengan limit M, N mendekati tak hingga dari sigma I sama dengan 1 sampai M, sigma J sama dengan 1 sampai N, fxij bintang, yij bintang kali delta A. Ini adalah volume dari ruang yang ada di bawah kurva fungsi dua variabel. Nah, kita dapati bahwa apabila fungsi dua variabel fx, y memiliki domain R tadi, maka akan ada
integral lipat 2 dari R fx y dA, di mana nilai integral lipat 2-nya itu akan sama dengan volume dari ruang yang ada di bawah kurva, yaitu limit m, n mendekati θ hingga dari sigma I sama dengan 1 sampai m, sigma j sama dengan 1 sampai n, fx ij bintang, y ij bintang delta A. Nah, untuk ini semua, nilai ini semua itu sama artinya dengan integral lipat 2 dari fungsi fx, y, di mana batas bawah untuk sumbu x-nya itu adalah A, batas atasnya B, dan batas bawah untuk sumbu y-nya itu adalah C, dan batas atas untuk sumbu y-nya itu adalah D, dy, dx. Nah, berarti ini adalah bentuk dari integral tentu pada fungsi dua variabel, di mana hasil dari integral tentu pada fungsi dua variabel tersebut juga merupakan volume dari ruang yang terbentuk di bawah kurva fungsi dua variabelnya. Oke, sekian dulu pembahasan kita mengenai integral pada fungsi dua variabel. Selanjutnya akan kita lihat sifat-sifat integral lipat 2 ataupun integral pada fungsi dua variabelnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.